pendengar, pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang pelaksanaan dari TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa tahun 2025 yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pak Jody, sebelum kita lanjut ke materi nih, ada yang tanya Pak, tadi kan jabatan sampean itu pasiter gitu, iya. Katanya nih apa katanya itu kepanjangannya apa, bidang tugasnya apa begitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih rekan Iwan, Bunda Nelly. Bunda Nelly ya. Oke, kepada seluruh pendengar Radio Tuntung Bandeng FM, saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas. Yang pertama tentunya kami dalam hal ini dari Kodim mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan oleh Pemda dalam hal ini Radio Tuntung Bandeng FM. Siap. Baik, seperti diterangkan tadi Bunda Nelly tadi, pasiter itu apa? Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Oke. Nama saya Jody. Jody M-nya tuh apa Pak? Muhammad ya. Iya. Kembali ke M Jody ya. Kalau orang biasanya M Jody gitu Pak ya. Jody M itu juga jadi pertanyaan tadi Pak. Betul. Jadi silsilahnya panjang Bunda. Panjang. Nggak sampai 1 jam ya. Silsilahnya panjang. Jadi dulu kok namamu pelit betul katanya. Jody kok cuma 4 huruf. Betul. Padahal kan nggak beli katanya. Sehingga karena memang dikasih nama itu kambing 2 dulu. Jody akhirnya cuma kok pelit betul katanya. Sehingga M itu adalah Mudasir, nama ayah depan dari bapak gitu. Seharusnya mohon maaf nih guyon saja ya, rekan Iwan sama Bunda Nelly. Seharusnya saya dapat royalti nih dari wali ini. Iya, betul. Jody. Iya. Jomblo ditinggal pergi. Kan jadi bukan Jody yang tep, bukan itu Jody ya. Kalau itu meyakinkan, ini Jody menyenangkan. Iya. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya dari segi baju saja, cuman hatinya baik Bu. Iya, betul sekali, betul. Bajunya itu cuman baju saja, tapi hatinya baik, yakinlah. Iya. Terus di Kodim apa yang sampaikan Bunda Nelly tadinya, mohon maaf, di Kodim kan ada beberapa bagian, salah satunya adalah teritorial pasiter. Nah, ini membidangi seluruh daratan, ya teritorial yang mencakup di situ adalah daratan, lautan, udara. Itulah wilayah teritorial Kodim 1009 Tanah Laut. Oh, begitu. Mungkin kalau dari segi kepolisian mungkin wilayah hukum, kalau dari Pemda mungkin wilayah administrasi. Kalau di Kodim wilayah teritorial. Jadi wilayah teritorial Kabupaten Tanah Laut. Jadi yang mencakup di situ ada daratan, ada udara, ada lautan. Itu teritorial Kodim 1009 Tanah Laut. Nah, kira-kira darat, laut dan udara ya. Teritorialnya Kodim 1009 Tanah Laut. Ya bahasanya wilayah administrasi, wilayah hukum. Nah, tapi kalau di Kodim ini adalah wilayah teritorial. Yang mencakup itu semua tadi yang di situ ada udara, ada laut. Jadi di darat sendiri pun banyak Ibu Bunda ya. Di situ ada Polrestabes Ankam, di situ ada mencakup ideologi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu adalah wilayah teritorial Kodim 1009 Tanah Laut. Seperti yang sekarang seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita Astacita. Di situ ada lahan pangan, itu di bidang kita juga. Di wilayah teritorial. Di situ adalah mencakup juga BGN yang program unggulan dari Bapak Presiden itu ada di teritorial. Jadi pertahanan yang kemarin yang kita kolaborasi dengan pertanian, kita harus swasembada pangan itu di bidang teritorial. Lengkap. Paket lengkap. Iya, paket lengkap berarti ya. Ekososbud Hankamnas gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Paham ya sudah ya. Iya Bu. Ekonomi sosial budaya. Iya. Oke, baik Pak. Kita mengenal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu begitu, ada kegiatan TMMD. Tapi sebelumnya itu ada kegiatan AMD. Nah, ini masih ada nih Pak, masyarakat kita yang masih agak-agak gamang. Kalau kata anak-anak muda itu galau antara iya begitu ya. Nah lalu apa yang mendasari kegiatan TMMD, apakah masih ada AMD begitu? Nah terus apa yang menjadi perbedaan krusial antara AMD dan TMD? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Bunda.
kepada seluruh pendengar, mohon maaf, kita sampaikan bahwasanya itu perubahan AMD dengan TMMD. Kalau AMD itu yang dulu kita masih bergabung TNI dan Polri, itu sebutan itu masih ABRI, masih ABRI, sehingga ABRI masuk desa. Kalau sekarang kalau udah perubahan nama, perpisahan institusi dua institusi itu TNI dan Polri, sehingga kami bukan ABRI lagi, adalah tentara. Sehingga sebutannya TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Sehingga tentara benar-benar mengabdi. Kalau dulu mungkin hanya masuk saja, masuk desa. Kalau sekarang ada TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Tentara mengabdikan diri kepada negara, khususnya masyarakat, khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Gitu loh. Manunggal, membangun. Manunggal itu artinya menyatu menyatu dengan lapisan seluruh masyarakat yang belum tersentuh misalnya oleh pembangunan sehingga dalam program TMMD inilah kita kolaborasi dengan Pemda. Alhamdulillah TMMD demi TMMD, alhamdulillah kita bisa terwujud. Oke, begitu. Artinya pada kegiatan TMMD itu lebih banyak, lebih spesifik dan lebih terarah begitu Pak, atau bagaimana? Apa sih prosedur atau aturannya begitu, visi misi daripada TMMD ini? Baik Ibu, Bunda, perlu kita ketahui bersama seluruh pendengar dimanapun pian berada, kita ketahui bahwasanya tugas pokok kita, kembali ke tugas pokok dulu Bu ya. Oke. Tugas pokok kita TNI adalah ada 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI. Yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugas pokok TNI. Di samping tugas pokok TNI ada 2 fungsinya. Pertama adalah OMSP. Apa itu OMSP? Adalah operasi militer perang. OMP dan OMSP. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi di dalam operasi militer selain perang di sini ada banyak. Salah satunya saya kalau akan sebutkan, fungsi TNI di dalam operasi militer selain perang ada banyak Bu, ada 16 item. Berarti salah satunya termasuk TMMD tadi begitu? Salah satunya TMMD yang di sini adalah membantu. Ini mana-mana ini membantu. Bantu melindungi segenap warga negara, kepentingan nasional di luar negeri, membantu bencana, membantu pemerintah daerah salah satunya. Daerah itu salah satunya membantu pemerintah daerah, bantu tugas pemerintah daerah. Ada sini Bu di Latan TMD. Terus dibenarkan lagi Permendagri. Permendagri di surat Mendagri nomor 100.337/0140 DPD tentang pembahasan giat TMMD. Di sini diatur juga di dalam Permendagri. Kemudian di dalam Permendagri sendiri ada aturan di ayat 1 provinsi menganggarkan dalam APBD tahun 2005 untuk menyelenggarakan Tentara Manunggal Membangun Desa skala besar. Yang poin kedua, kabupaten atau kota menganggarkan pada APBD untuk menyelenggarakan program TMMD pada SKPD berkenaan. Sehingga di sini ada kewajiban juga Pemda untuk mengalokasikan anggaran. TMMD berawal. Alhamdulillah kemarin juga kami udah survei untuk TMMD di tahun 2026. 2026. Sudah Pak ya. Kemarin kita cari sasaran Pak. Jadi TMMD ini berawal permintaan dari para masyarakat berdasarkan survei dari rekan-rekan Babinsa. Maaf, boleh lagi. Sehingga kami setiap tahun meminta kepada koramil-koramil
yang kira-kira mungkin layak untuk dijadikan sasaran TMMD yang memenuhi unsur. Sehingga TMMD tidak serta-merta membangun fisik semata, tapi harus memenuhi unsur strategis dan ekonomis. Nah, strategisnya salah satunya, mohon maaf, di situ kan ada kewajiban negara mengentaskan kemiskinan. Contoh dari salah satu wilayah ke wilayah lain terisolir, nah, sehingga disitulah peran strategisnya. Kita ambil contoh kemarin TMMD yang sebelumnya, jadi tidak serta-merta hanya membangun fisik semata, tapi menyampingkan nilai-nilai strategis dan ekonomisnya itu tadi. Sehingga kami betul-betul setiap koramil wajib untuk melaporkan, nanti kami pilah-pilah dari beberapa koramil, nanti kita rembukan di setap berdasarkan keputusan kesepakatan skala prioritas. Nanti di daerah mana dijatuh TMMD akan kita laksanakan di tahun 2026. Contoh TMMD itu salah satunya yang menurut nilai kita strategis. Contoh kayak kemarin di 2025 andai kata terjadi kemarin yang chaos di Jalan Ayani samping Kompi, kan ada kemarin jembatan runtuh. Nah, sehingga kami harus selalu memenuhi RAE. Apa itu RAE? Jadi reguler, emergency, alternatif dan emergency. Jadi bisa jadi sasaran. Contoh kemarin di Jalan Ayani kemarin yang chaos, jalannya runtuh. Alhamdulillah. Jadi pertimbangan kemarin Pak Dandim TMMD yang di Riam Pinang itu bisa di jalan alternatif. Yang semula Riam Pinang adalah, mohon maaf, desa terisolir mungkin. Itu perbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Ya, alhamdulillah sekarang di jalan alternatif. Ada kata kemarin cawas misalnya untuk dorong logistik, untuk mengevakuasi yang sakit mungkin, apa mungkin pergeseran personel atau pasukan, jalan utama terhambat, kita masih bisa ada jalan alternatif, itu mungkin lingkar dalam atau lingkar luar. Nah, sekarang alhamdulillah yang dirasakan oleh masyarakat Riam Pinang khususnya, terima kasih, silakan bisa di cross check ke sana. Sehingga yang selama ini terisolir ya, sehingga selama ini jangan satu-satunya begitu ya untuk melakukan evakuasi dan sebagainya. Setelah dilakukan TMMD, ini mereka bisa punya alternatif, jalan alternatif. Ya selain itu juga tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, strategis dan ekonomisnya. Ekonomis mungkin jalan-jalan tersebut bisa bermanfaat untuk mengangkut hasil produksi pertanian. Iya, seperti itu. Nah, lalu pada 2025 tadi Pak, TMMD kita di Desa Gunung Melati, ya. Nah, apa saja yang kita lakukan berkenaan dengan fisik dan juga strategis dan ekonomisnya, Pak? Betul, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Kemarin yang kita laksanakan jauh-jauh hari sebelumnya kita ada survei, ada kita analisa kenapa jatuhnya di Gunung Melati. Salah satunya menurut warga bahwasanya itu jalan trans yang sudah 25 tahun sama sekali belum terjamah. Itu bisa menghubungkan 2 desa dan 2 kecamatan. Jadi antara desa strategis dan ekonomisnya. Antara desa Gunung Melati sendiri tembus ke desa Bluru. Terus dari desa Gunung Melati sendiri kecamatan Batu Ampar bisa menembus ke Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelihari. Oh iya betul. Lewat Bluru ya, Pemalongan tembusnya. Tidak, Bu. Kalau yang dari Gunung Melati ke mana Bluru itu masih di salah satu kecamatan, tapi menghubungkan 2 desa. Kalau yang dari desa Gunung Melati ke Bumi Jaya, Desa Kecamatan Pelihari itu lurus tinggal gitu. Jadi disitulah nilai strategisnya kira-kira. Jadi andai kata kembali lagi RAE tadi, reguler, alternatif emergency. Jalan poros Gunung Melati, andai kata terjelek yang tidak kita kendaki, mungkin ada musibah tanah longsor apa segala macam, ini bisa untuk jalan alternatif atau emergency. Betul. Kira-kira demikian. Itu secara pembangunan fisik. Di samping pembangunan fisik juga kami juga banyak kegiatan-kegiatan di dalam program TMMD, ada non fisik juga, Bu. Non fisik ada beberapa item, salah satunya penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan penanggulangan bencana, wawasan kebangsaan mungkin belakangan ini, mohon maaf. Di poin-poin TMMD sendiri, itu tidak hanya program semata, tapi kita menumbuh kembangkan kembali
rasa gotong royong yang selama ini mungkin hampir terdegradasi. Iya, betul. Hampir memudar, Pak ya. Hampir. Iya. Contoh kalau dulu mohon maaf saya, kalau kita punya hajatan kan seminggu sebelumnya betul. sudah ada gotong royong. Lewat ya. Iya. Sekarang mohon maaf, instan sudah pakai tenda. Iya betul. Termasuk kalau dulu mungkin masakannya mupakan. Iya. Ada makanan surung sinta, sekarang sudah pakai catering. Jadi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong hampir tidak ada. Padahal makna gotong royong kebersamaan, temu silaturahmi itu adalah momen-momen yang mohon maaf bahasanya. Iya. Kalau kita mahal rindu sekali, iya. Kita rindu pulang kampung halaman karena gotong royong ada. Iya, betul. Sekarang sudah hampir tidak ada. Di momen TMMD inilah kita bisa menyatukan, bisa mengumpulkan, kita rasa gotong royong, silaturahmi intinya itu aja. Kalau kita bisa kumpulkan, contoh mohon maaf, antara satu dan yang sama yang lain, misalnya kebun saya kurang berhasil dengan ada silaturahmi, kita saling ketemu. Coba nanya dong. Iya, betul sekali. Bapak, Bapak A gitu ya. Saya dengar kebun sampean banyak sekali nih hasilnya. Cerita-cerita dong Pak gitu ya. Sambil kerja-kerjain, bantu-bantu gitu ya. Betul sekali. Iya. Momen-momen itu. Betul. Momennya juga langka sekali. Iya, langka sekali saat ini begitu. Betul. Oke, belum lagi kita ibaratnya yang lama tidak ketemu ya. Sekarang ini kan meskipun kita dalam satu wilayah, dalam satu desa, tapi kadang-kadang tidak setiap hari kita ketemu gitu ya Pak. Tidak seperti dulu gitu ya. Iya, betul sekali. Satu desa Bu, bahkan kan satu desa. Kadang-kadang satu rumah sendiri pun dengan adanya kemajuan gadget sekarang. Betul. Dengan Bunda aja mungkin di rumah dengan anaknya WA gitu. Iya. Bunda bikinkan nasi goreng dong. Betul sekali. Iya. Betul. Apalagi ini satu desa mungkin beberapa RT gitu. Ini yang perlu ditumbuhkan ya Pak ya. Yang perlu ditumbuhkan. Nah, lalu bagaimana Pak upaya-upaya kita dalam program TMMD ini untuk menyatukan dari masyarakat kita tentang budaya dan lain sebagainya? Sebelumnya kita melaksanakan TMMD ini kita perlu proses Bu ya. Kita adakan mungkin sosialisasi dulu bahwasanya nanti di hari kapan yang sudah kita tentukan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Mohon kebersamaan kerjasamanya, karena ini program bukan kita semata tapi asas manfaatnya juga untuk masyarakat kita semuanya. Sehingga di kegiatan ini ayo, mari kita guyup. Jadi termasuk mohon maaf kepada stakeholder yang penganggaran dari Pemda, mungkin kita dari segi tenaganya apa segala macam, akhirnya ya kita rasakan sekarang TMMD pembangunan untuk masyarakat. Ya, artinya ketika program-program TMMD taruhlah tadi kita untuk membuat program fisik misalnya ya jalan, anggaplah jalan misalnya, itu material dan sebagainya tuh dianggarkan, tapi untuk pengerjaan berarti kita bersama-sama begitu Pak? Bisa, semuanya di situ kan ada mata anggarannya Bu ya. Kita kerjakan secara bersama-sama. Di situ berarti ya yang budaya untuk menyatukan tadi ya. Yang gotong royong bersama. Memang kalau secara korporasi dengan budget, dengan volume itu memang tidak memungkinkan mungkin ya. Iya dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Sehingga dengan kolaborasi gotong royong ini alhamdulillah bisa terwujud. Ya pepatah mengatakan kan ringan sama dijinjing, berat jangan diupakan. Ini masalah teknis juga Pak. Ini kan pembangunan infrastruktur ini kan berat tapi ya. Kita lihat itu bikin jalan itu kan udah berat, buka jalan itu udah berat. Apakah dari pasukan di Kodim 99 ini mencukupi untuk mengerjakan hal yang sebesar ini? Apakah mungkin tambahan dari luar atau gimana Pak? Itu dia Pak tadi Pak ya rekan Iwan ya. Iya Pak. Pertanyaan yang bagus ini. Sehingga yang perlu kita sampaikan tadi bahwasanya mohon maaf berat pasti sudah, tapi untuk masyarakat tidak ada yang berat. Makanya dengan waktu alokasi yang 30 hari, kami tidak mau ambil risiko bahwa nanti tidak selesai pada tepat waktunya, sehingga kami ambil pra TMMD 15 hari sebelumnya, sehingga yang dikatakan sebelumnya, yang berat-berat tadi udah kita
laksanakan duluan Pak, sehingga di anggota kita kan cukup yang masuk di Orgas itu hampir 135. Nah, kita perdayakan anggota-anggota kita pilih-pilih yang fat itu, yang berat-berat itu tadinya. Yang baru datang ini ya. Jadi kita pilih-pilih, ini speknya untuk yang berat-berat. Nah, kita untuk yang berat-berat. Tapi untuk masyarakat tidak yang berat, yakinlah. Betul. Untuk masyarakat tidak yang berat. Iya. Yang berat jadi ringan kalau untuk masyarakat. Iya. Jadi pure dari pasukan Kodim 09 semua, Bu ya. Ada dari Satpur, salah satu ada dari 623, terus teknisinya ada dari Sipur. Jadi kalau semua memang secara aturan kita ada ngambil dari Satpur, Satbanpur untuk Orgas TMMD itu sendiri. Iya. Oke, Pak, pembuatan jalan di Gunung Melati kemarin itu volumenya berapa banyak kilometer panjang lebarnya? Nah, lalu apakah jalan itu pembuatan baru atau pengerasan atau pembukaan kembali ya? Iya, pembesaran atau bagaimana begitu? Mungkin sudah ada jalan setapak begitu, ya terus dibuat jalan besar, atau mungkin asalnya tidak ada jalan sama sekali, tapi ini dipandang strategis nih untuk jalan alternatif begitu. Oke, Bu, khusus untuk Gunung Melati ya, kita tarik mundur dulu ke kemarin kayak Riam Pinang, khususnya TMD. Kita yang selama ini hampir tidak ada jalan. Mungkin jalan hanya cuman roda 2 aja tertatih-tatih, yang notabene trail kasarnya gitu. Itu pun trail Pak ya. Trail. Itu yang speknya memang ahli ngetrail. Itu pun merasa tertatih-tatih gitu. Dengan adanya TMMD kemarin kita buka jalan, ya alhamdulillah sekarang dirasakan sudah kita tarapkan sekarang sudah pengaspalan, alhamdulillah. Ada rasakan masyarakat, termasuk di Gunung Melati. Gunung Melati berdasarkan laporan, berdasarkan proposal dari desa itu bahwasanya memang dulu adalah jalan terang. Tapi 25 tahun sebelumnya belum pernah terjamah. Sehingga sudah nggak berbentuk jalan lagi, sehingga kita adakan clearing, kita adakan pembersihan, pengerasan. Alhamdulillah ya kemarin dari masyarakat merasakan untuk ngangkut hasil kebunnya tidak terkendala lagi. Sekarang roda 4 pun bisa sampai ke bawah pohon untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Yang sebelumnya hanya mungkin sepeda motor, alhamdulillah sekarang bisa roda 4 pun bisa. Jadi harapan, mohon maaf, kami kan membuka ini. Karena kami ini TNI tidak dipercaya untuk mengelola anggaran, tidak dipercaya untuk menerima pendapatan. Harapan bahwa yang sudah kami tingkatkan dari buka ke pengarasan supaya nanti tidak sia-sia, harapan kepada pembuat kebijaksanaan untuk ditingkatkan mungkin pengarasan atau bahkan di aspal, sehingga asas manfaatnya berlanjut. Gitu. Kira-kira demikian Bu. Iya. Pak, bagaimana Pak dengan ini mungkin agak sedikit aneh ya. Tapi bagaimana mungkin dengan masyarakat yang punya kepemilikan tanah atau mungkin ada di situasi di sana yang nggak mau jalan terkena tanahnya atau gimana Pak? Apa ada seperti ini Pak? Pasti ada Pak. Pasti ada. Iya. Kita berbuat baik saja mungkin belum tentu mulus jalannya. Betul sekali. Apalagi niatnya mohon maaf tidak baik ya. Itu udah pasti ada Pak, pasti ada. Itulah dinamika. Tapi tadi yang kita sampaikan sebelumnya tadi bahwa sebelum kita laksanakan kegiatan TMMD ini kan kita dah laksanakan sosialisasi dulu. Bahwa nanti kita di hari apa yang sudah kita tentukan, nanti kita akan ada melaksanakan program TMMD. Salah satunya adalah mungkin pengerasan jalan. Salah satunya ada nanti mungkin andai kata toh ada mungkin tanah warga yang kena gitu kan nantinya. Pasti ada Pak, ada Pak, ini tanah saya segala macam. Nah, itu ya kita sampaikan ke mereka bahwasanya ini untuk kepentingan umum. Tidak ada untuk kepentingan TNI, untuk kepentingan kita semuanya, khususnya untuk warga yang penerimaan manfaat nantinya. Tapi alhamdulillah dengan ada pendekatan, persuasif, sosialisasi sebelumnya yang ria-ria itu alhamdulillah ya warga kita mengerti ya Pak ya. Alhamdulillah warga kita aktif saja Pak gitu. Alhamdulillah yang menyadari karena toh nantinya andai kata toh nanti peningkatan jalan itu nanti jadi aspal, pengerasan jadi tingkatnya jadi aspal kan tanahnya nilai jual tanahnya mereka juga akan meningkat. Lebih tinggi. Kira-kira tanah jadi hidup ya tanahnya. Wilayah itu jadi hidup begitu ya. Iya. Di samping itu juga sebagai warga negara yang baik kita harus taat dong dengan aturan gitu kan ada aturan di Undang-Undang Pokok Agraria juga. Iya.
bahwa tanah lebih diutamakan kepada kepentingan sosial, salah satunya dengan jalan itu, gitu ya. Iya, seperti itu. Dan kita berterima kasih juga ya Pak ya kepada masyarakat kita yang sangat memahami akan hal ini, gitu, dengan sukarela menyerahkan tanah mereka untuk dibuat jalan, ya, sehingga program TMMD untuk pembuatan jalan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, baik Pak. Selain daripada jalan yang sudah dibuat sebagai sebuah kenang-kenangan yang sangat manis ya buat masyarakat, apalagi Pak di TMMD kita 2025 kemarin yang momentum dan krusial itu yang kita tinggalkan. Siap, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan yang bagus. Di momen yang bagus ini, alhamdulillah kita bisa dekat dengan pendengar. Mungkin walaupun nggak pernah ketemu, tapi mudah-mudahan dengan pendengar ini kita bisa lebih dekat lagi. Siap. Makasih Bunda. Di samping tadi pekerjaan fisik, kita kan ada non fisik tadi. Ada non fisik. Di situ kan ada penyuluhan, berbagai macam hukum, perkebunan, termasuk, mohon maaf, ada di situ RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Itu adalah program unggulan dari Bapak Kasat. Rumah Tidak Layak Huni, termasuk TMAB, Tentara Manunggal Air Bersih ya, yang sumur bor intinya. Di situ juga ada 2 titik atau 3 titik kemarin. Terus menyatu dengan alam, kita mengadakan penghijauan di seputaran lokasi TMMD. Sehingga yang ada masukan dari warga bahwasanya kalau di musim kemarau kami terkendala masalah air, akhirnya kita masukkan dan perintah dari pimpinan yang ada di program TMAB, Tentara Manunggal Air Bersih. Alhamdulillah terwujud itu program dari unggulan Bapak Kasat, termasuk yang RTLH kemarin. Alhamdulillah yang beruntung penerimaan manfaat adalah Pak Cahyo di RT berapa? Desa Gunung Melati ya? Di Gunung Melati, yang notabene mereka, mohon maaf, mungkin penghasilan di bawah PMR, pekerjaan juga mungkin serabutan, sehingga menurut survei dan masukan bahwa rumah yang mereka diamin tidak layak. Terkategori ya, tidak layak huni gitu. Mereka lah yang beruntung. Alhamdulillah. Kita bedah lagi kalau lihat kita buat. Oh begitu Pak. Baru gitu ya. Oh iya alhamdulillah. Selamat ya buatnya Pak Cahyo nih dari Gunung Melati. Iya, dapatkan bantuan rehab berat ya. Rehab berat rumah beliau. Iya. Bisa dicat loreng ya. Iya. Diberi tanda nggak Pak? Ini rumah hasil dari TMMD gitu. Iya, TMMD begitu. Ada. Tidak Bu. Gitu. Mereka yang Tuhan Maha Tahu lah. Tapi kadang-kadang manusia harus dikasih tahu ya. Iya, betul. Ada yang bergabung Bu. Oke, baik. Kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pina iya semalam sepeda motor ketabrakan lan ulun. Pagi Mas Iwan. Siap. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jangan diparahkan stick drum untuk Iya. Pagi kemudian Jody, pagi Pak. Selamat pagi Pak siapa? Mohon maaf. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Siap. Iya. Anu juga kawan Bian Bahari juga. Iya, ada tetamu bener ya lalu. Pada kenal Sidin. Iya, oke. Silakan Pak Har. Ya, Pak sekalian yang berbahagia ulun, ada beberapa pertanyaan nih dengan Pak Jody terkait dengan kegiatan TMMD itu. Siap. Beberapa juga ya. Kira-kira berapa tahun sekali Pak? Misal tahun depan kan ulun ada jualan daftar bedah rumah kita nah. Oke itu. Kalau tahun depan ada. Oke. Yang kedua ini Pak Jody terkait dengan kalau ada salah beberapa waktu yang apa? Halo. Tim khusus tuh Pak. Halo. Tim khusus yang penanganan. Halo. Yang agak keputus tadi Mbak. Satgas. Penanganan. Satgasus terkait kawasan hutan lindung yang keterlanjuran ditanami oleh perusahaan. Itu kan programnya Bapak Presiden ada bentuk Satgasus. Kalau melihat keputusan Kementerian Kehutanan itu kan
banyak ibu lahan-lahan hutan lindung yang tidak di ACC oleh Kementerian Kehutanan. Ada yang 1000 berapa itu. Terus kemarin Nurul lihat berita di WB Pos itu ada di Plang. Ada di Plang, kayaknya ada dari Kodim atau seperti apa, Satgasus lah. Itu seperti apa? Setelah di Plang itu seperti apa? Kalau itu misalnya tidak ada keterlibatan dari pihak sini, ya nggak bisa menjawab kan gitu kasarannya Pak Jody, ya kan? Karena ini kan masyarakat bertanya-tanya nih, setelah di Plang bahwa itu milik negara dan tidak di ACC, izin perizinannya itu kan ada permohonannya proses atau ditolak gitu loh. Ada ribuan hektar juga tuh, lumayan tuh. Nah itu seperti apa Pak? Karena ini Satgasus melibatkan Angkatan Darat kayak kemarin itu di berita itu kan. Terus seperti apa Pak Jody? Ulun minta maaf kalau salah-salah kata, ya kan. Nah kalau bisa janjikan aja kapan kita makan. Kita makan kambing. Makan lempeng kah? Kopi dan lempeng, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu untuk Pian juga. Baik. Pak Jody mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak. Pertama tanya berapa lama TMMD ya? Iya, berapa tahun sekali TMMD ya? Bagaimana dengan bedah rumah? Ya, kalau saya mau daftar gitu. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haryanto dan seluruh pendengar Tuntung Pandang FM. Terima kasih atas pertanyaan Pak Haryanto. Sebagai katanya Bunda tadi, semoga sehat selalu Pian. Hati-hati kalau bertujuan, yakinkan kalau berpergian punya tujuan Pak ya. Iya, jangan ngambang ya. Betul. Iya. Oke, langsung saya jawab Pak Haryanto ya. Untuk pertanyaan pertama adalah berapa kali TMMD? Alhamdulillah Pak, kami dipercaya dari TNI untuk TMMD ini kebetulan di TMMD 2025 ini 124, nanti di 2026 ada lagi Bu. Ada lagi. Berarti memang rutin setiap tahun begitu Pak? Itu kita nunggu instruksi dari sana gitu. Kebetulan ini di tahun 2025 ini kan adalah di triwulan pertama. Kemarin jatuhnya di triwulan pertama, nanti di tahun 2026 nanti di triwulan terakhir. Mungkin di 2007 mungkin istirahat dulu mungkin Bu. Mungkin kenanya nanti di 2027 mungkin ya. 2028 ya. Oh begitu. Tapi Pak Haryanto, berdasarkan mohon maaf ini dari Permendagri, ini yang seperti kita sampaikan tadi bahwa TMMD yang semula 3 kali menjadi 4 kali. Nanti jatuhnya kemana kita tunggu perintah. Ini ada Permendagrinya. Mohon maaf, ini ada Permendagri yang semula 3 kali menjadi 4 kali. 4 kali dalam kurun waktu seberapa Pak? Itu nanti jatuhnya kemana kita belum tahu. Nanti mungkin Kodam 6 Mula Warman, Kodim mana nanti yang ditunjuk, kita siap perintah. Kalau bahasa tentara itu kan lebih baik siap tidak dipakai. Iya. Daripada dipakai tidak siap gitu. Iya, betul. Asik ya. Iya. Siap tidak dipakai ya. Daripada dipakai tidak siap. Jangan sampai dipakai tidak siap. Oke, betul. Kalau ragu-ragu kembali ya. Iya, betul. Oke. Terus karena pertanyaan tadi masalah Satgas Merah Putih, karena keluar TMMD dari tema, saya keluar sedikit juga Bu. Siap. Karena di luar juga kan banyak pertanyaan. Katanya untuk apa ada tentara? Katanya kan sudah nggak perang. Tentara kok sudah nggak ada di kampung lagi, kok sudah di kota. Padahal gini Bu, mohon maaf. Jadi yang versi kami tadi bahwa lebih baik kita siap tidak dipakai daripada dipakai tidak siap tadi ya. Saya ulang-ulang lagi. Kita garis bawah itu. Terus katanya kan tentara sudah Indonesia nggak perang, kata siapa? Iya, kata siapa? Iya. Kata siapa? Kita nggak ada jaminan 10 tahun ke depan Indonesia akan begini-begini saja, akan baik-baik saja, nggak ada jaminan. Karena bahwasanya Indonesia ini, mohon maaf ya Bunda ya, rekan Iwan ya, Indonesia ini kayak gula, semuanya ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat, mohon maaf bahasa, dari segi wawasan kita, mohon maaf bahasanya, Indonesia apalagi di situ sumber daya alamnya juga melimpah. Apalagi kita mendengar kemarin yang tragedi yang lalu kemarin yang corona. 3M, cuci tangan, menjaga jarak, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu di Afrika itu barang mewah cuci tangan, banyu bebuangan kalau orang Banjar itu. Di Afrika sana banyu beli bermiliar-miliar untuk beli hanya
untuk 1 liter air kita berbuangan. Ya. Nah, ini sumber daya alam kita udah luar biasa. Betul, ya betul. Ibarat tuh Indonesia ini yang kayak semut, kayak gula. Dan itu menjadi sebuah daya tarik. Daya tarik. Iya, betul sekali. Maka negara-negara yang nggak mempunyai itu, semut akan banyak datang. Makanya kalau Indonesia nggak perang, nggak ada jaminan. Nah, justru mohon maaf sekarang kan Indonesia katanya damai. Mohon maaf cerita gini, Bu. Iya. Jadi di situasi damai inilah kita latihan. Itu tadi. Nanti andai kata chaos kita udah siap. Iya, untuk bukan selalu situasi chaos kita baru latihan terlambat. Gitu. Nah, jadi itu tadi lebih baik kita siap tidak dipakai. Kita siapkan aja dulu. Iya. Siapkan dari pas diri nanti dulu, dipakai gitu, nggak siap. Oh nanti apa apa? Pas gitu kondisi chaos. Karena berdasarkan undang-undang TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kira-kira demikian Bu ya. Nah, karena tadi pertanyaan agak melalar, terus yang agak mengembang sedikit dari tema, termasuk yang Satgas, Satgasus ya, Satgasus, tentang kawasan hutan lindung. Betul, siap. Jadi Pak Haryanto, mohon maaf kami juga ada instruksi, kita sifatnya mengawal. Dengan sekarang revisi undang-undang, sehingga kita mohon maaf bahasanya, jadi multi Bu ya. Kita untuk pendampingan itu keputusan ada di Kejagung, memang langsung Satgasus di situ ada bintang 1 Bu. Situ berdasarkan telaah dari pusat. Contoh salah satu HGU ini melebihi gitu. Melebihi, sehingga melebihi itu atau mungkin HGU ini telat bayar pajak. Akhirnya diklaim lah yang melebihi itu berapa. Akhirnya kita klaim, bukan kita klaim, jadi negara mengklaim bahwa ini HGU ini melebihi luasannya dari KP-nya gitu ya. Akhirnya kita pasang pelang, kita jaga, kita kembalikan ke negara. Dan itu sudah dilakukan di Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya? Sudah, salah satunya kemarin ada di, mohon maaf, saya nggak sebutin namanya. Iya betul. Ada di mulai dari Bajuin sampai Kintab kemarin ada. Itu ya salah satunya melebihi atau masuk dalam kawasan Tahura. Itu kita kembalikan, kita jaga, kita kembalikan ke negara. Karena kan tanah dan air adalah dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh korporasi, bukan dikuasai oleh pribadi. Itu asas manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau hanya dikuasai oleh kepentingan pribadi, hanya yang menikmati adalah perorangan. Tapi kalau dikuasai dikembalikan negara untuk masyarakat semuanya. Kira-kira demikian Pak Haryanto. Iya. Artinya tadi pertama kita sudah melakukan satuan tugas khusus tadi ya Pak ya, yang melibatkan TNI, sudah melakukan pemetaan terhadap kawasan hutan yang tadi tidak bayar pajak, kemudian kawasan hutan yang melebihi dari izin kawasannya. Nah, apalagi tadi yang disebutkan oleh Pak Haryanto yang yang memang tidak mempunyai izin sama sekali, tapi sudah terlanjur ditanami begitu. Tetap Bu. Jadi itu berdasarkan data dari pusat, itu udah dari pusat sana sudah ada komunikasi bahwa ini loh, kamu melanggar. Hanya karena di lapangan tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti dari instruksi dari pusat, sehingga kita adakan eksekusi di lapangan. Itu pun satgasnya dari sana juga Bu, dari pusat. Nah, kita pendampingan menjaga aset itu Bu. Nah, setelah kita melakukan pemetaan tadi dan ada sudah keputusan ya bahwa lahan ini misalnya yang melebihi, kemudian yang ini yang tidak bayar pajak, yang ini tidak ada izinnya sama sekali, kemudian kita lakukan eksekusi, tentu saja ini harus dipantau dan dimonitor terus begitu ya Pak ya. Artinya tahap kedua tim penanganan khusus tadi dalam hal ini yang melibatkan TNI terus melakukan pemantauan atau bagaimana Pak? Betul. Kita sesuai instruksi hasil kemarin yang pemetaan kemarin di lapangan di beberapa hari yang lalu khususnya di Kabupaten Tanah Laut, sesuai instruksi kita adakan pengawasan penjagaan bahwa sampai 30 hari ke depan. Nanti 30 hari setelahnya itu nanti kita tunggu perintah lebih lanjut. Apakah berlanjut sampai sekarang? Bahasanya mohon maaf, kita jaga, kita awasi. Kalau di situ yang korporasi perusahaan tidak benarkan untuk melaksanakan aktivitas,
Tapi kalau untuk yang masyarakat mungkin masih dikasih kelonggaran untuk melengkapi secara administrasinya. Iya. Kira-kira demikian, Bu. Oke, iya. Jelas ya Pak Haryanto. Oke, jadi tim khusus ya yang melibatkan TNI sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan dari kegiatan-kegiatan. Salah satunya tadi pemetaan ya. Ya. Dan saat ini sedang melakukan pemantauan dan monitoring ya. Iya, menunggu perintah atau hasil dari lebih lanjut. Oke, baik. Masih ada yang bergabung? Belum. Oke, baik. Waduh, tidak terasa ternyata kita belum ke ini. Baik Pak, kita lanjut ke TMMD kita 2025 yang kemarin kita laksanakan di Gunung Melati. Ya, tadi kita sudah mengupas tentang jalan, kemudian juga fisik lainnya ya seperti sumur bor, kemudian penanaman penghijauan, rehabilitasi ya berat, ya rumah tidak layak huni dan penyuluhan. Bapak, setelah kita melaksanakan satu bulan ya lamanya TMMD ini, evaluasinya Pak mungkin dari perilaku masyarakat, pola hidup, pola pikir dan aktivitas sehari-hari ini mungkin terlihat Pak setelah akhir dari kegiatan TMMD di Gunung Melati. Apa yang berkesan Pak dari perilaku, pola pikir dan juga aktivitas masyarakat setelah dilakukannya TMMD? Terima kasih Bunda. Kembali lagi ke TMMD. Mohon maaf, kemarin kan ada yang fisik ya. TMMD ini kan ada yang fisik, non fisik, ada yang baksos. Sebelum menjawab ke pertanyaan, bahwasanya yang non fisik juga ada tambahan produk unggulan dari Bapak Kasat yang rehab rumah tadi, RTLA, termasuk sumur bor, menyatu dengan alam yaitu penghijauan, penanaman pohon. Di situ juga ada baksos, bakti sosial. Bakti sosial di situ kita adakan pasar murah kemarin Bu. Terus kerjasama dengan Diskop Perindak kemarin, alhamdulillah. Kemarin di sana ya kita serap aspirasi bahwasanya kesusahan untuk mendapatkan LPG yang 3 kilo. Kita datangkan kemarin 250 tabung dalam waktu sekejap habis. Menandakan bahwa masyarakat memang benar-benar butuh ya Pak ya. Kebetulan butuh Bu. Pak kalau bisa datangkan lagi. Itu kita 2 kali Bu di momen pembukaan dan penutupan. Alhamdulillah di 250-nya juga tak tersisa. Kemarin kalau bisa Pak ditambah lagi kuotanya. Alhamdulillah kita dengar aspirasi dari masyarakat, ya kita lakukan, termasuk donor darah kemarin. Kalau pasar murah kemarin luar biasa Bu. Kita menggeliatkan UMKM kemarin banyak yang mereka yang jualan, ya alhamdulillah manfaatnya mereka juga perputaran ekonomi di 2 kegiatan, di 2 event pembukaan dan penutupan lumayan kemarin perputaran ekonominya. Sampai sore bahkan kemarin mereka masih antusias untuk transaksi jual beli. Termasuk di penutupan kemarin kita kerjasama dengan Polres untuk perpanjangan SIM. Alhamdulillah kemarin banyak sampai dinyatakan ditutup, yang antri masih banyak kemarin. Antusiasme mungkin mereka kesibukan keseharian warga di sana, mungkin kalau pagi mungkin noreh, kalau siang dodos mungkin, sehingga di waktu penutupan kemarin kita kolaborasi dengan Polres, kita datangkan untuk perpanjangan SIM. Banyak yang antri kemarin, mungkin menghemat waktu mereka. Yang semula mungkin harus datang ke spot-spot tertentu, sekarang spot itu sudah kita datangkan ke titik TMMD. Alhamdulillah kemarin sampai penutupan bahkan sampai sore masih ada beberapa orang yang antri. Antusiasnya luar biasa kemarin. Perpustakaan keliling kemarin kita adakan juga kerjasama dengan Perkusip ya kemarin. Alhamdulillah kita keliling-keliling untuk menumbuh kembangkan lagi minat baca kepada anak-anak kita. Yang juga sudah hampir memudar saat ini. Betul. Karena seperti rekan Iwan sekarang gadget terus sekarang ini. Saya cek kalau dia masuk Pak. Karena minat baca hampir punah kemarin. Dengan adanya itu, mohon maaf kerjasama dengan Perusik kemarin kita keliling-keliling di spot-spot kira-kira yang titik kumpul anak-anak, bahkan orang dewasa, karena yang isi-isinya buku itu kan banyak juga, nggak serta-merta hanya untuk wawasan, tapi di situ adalah untuk pengetahuan juga, mungkin dari menu-menu masak apa segala macam, kan antusias alhamdulillah. Ini non fisiknya Pak ya? Non fisiknya. Terus penyampaian Ibu pesan tadi alhamdulillah dari awal sampai akhir alhamdulillah masyarakat mensupport.
Ini yang kita butuhkan karena kebutuhan KRI nggak serta-merta hanya kita, tapi seluruh warga negara Indonesia bertanggung jawab gitu. Sesuai dengan undang-undang demikian katanya. Iya, TNI pun tidak bisa berbuat banyak ya tanpa dukungan dari warga masyarakat begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, Pak, tadi kan ada sumur bor gitu ya di titik-titik mana gitu sumur bor itu dibuat. Mungkin pemandangan yang berbeda mungkin pada saat-saat tertentu terlihat gitu ya, ibu-ibu gitu ya, anak-anak memanfaatkan sumur itu dengan sukaria begitu Pak. Alhamdulillah kemarin Bu, begitu kita launching kemarin, kita kembali kemana-mana Bu. Kita program ini kita selalu diawasin Bu. Dalam hal ini WhatsApp. Nanti ada 2 kali lagi WhatsApp, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang pertama sebatas mana melaksanakan kebijaksanaan, sejauh mana kepada penerima manfaat. Iya, termasuk kualitasnya ya Pak ya. Salah satunya itu, penerima manfaat gitu. Salah satunya sumur bor yang Bunda tanyakan tadi bahwasanya masyarakat sudah menunggu Bu. Kapan itu tetesan air pertama mengeluar? Iya, betul. Itu yang saya bayangkan tadi Pak. Saya bayangkan tadi. Begitu ada WhatsApp kemarin, begitu kita buka kerannya itu luar biasa anak-anak itu. Kalau di Papua sana air sudah dekat gitu. Air sudah dekat gitu. Yang selama ini air jauh, ini air sudah dekat, sudah datang gitu. Mengalir sampai jauh gitu ya. Alhamdulillah, monggo nanti dimanfaatin. Kalau berdasarkan laporan bahwasanya di beberapa rumah ada kesulitan air, lazimnya itu monggo dimanfaatkan, dijaga, dirawat. Gitu. Iya. Jangan hanya program semata selesai, tapi kadang-kadang beratnya di perawatan gitu. Betul. Kita sudah buatkan sedemikian rupa, dua waktu tenaga pikiran bahkan, tapi nggak masalah untuk masyarakat, tapi dimanfaatin. Iya, dimanfaatkan dan dipelihara ya, dijaga agar itu dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama bahkan selama-lamanya kalau bisa ya. Karena kita tahu ya air itu sumber kehidupan begitu. Dan yang paling bahagia katanya Pak, kemarin yang paling bahagia setelah adanya sumur bor itu adalah para ibu-ibu Pak. Siap. Iya, ada yang nempel nggak ibu-ibu? Pas mau pulang gitu ke MMD gitu. Kemarin ada antri Bu, intinya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, betul. Mereka berbondong-bondong, kadang-kadang ada yang membawa jerikan ada air, terima kasih. Dengan adanya air ini, yang semula mungkin kami harus datang jauh untuk mencari air, dengan adanya ini, alhamdulillah, sehingga waktu benar-benar mereka manfaatin. Jadi tidak habis hanya serta-merta untuk mendapatkan 1 ember atau 1 jerigen air semata. Yang selama ini mungkin bahkan mau cukup setengah hari hanya untuk 1 liter atau 1 ember atau 1 jerigen air. Sekarang sudah dekat, sehingga waktunya bisa untuk dibagi ke yang lain. Kalau kemarin yang lain, kemarin kan habis waktu untuk mendapatkan air semata. Untuk nyari air aja. Itu yang berkesan sih Bu. Iya. Satu juga Pak, titipan dari masyarakat juga Pak. Iya, dengan dilaksanakannya TMMD kemarin, masyarakat lebih tahu bahwa TNI Angkatan Darat itu katanya ternyata familiar sekali Pak. Nginep ya Pak di sana kemarin? Alhamdulillah Bu, kita nginep di salah satu warga, itu dia tadi, kisahnya kami juga. Alhamdulillah warga juga antusias. Kemudian yang bermalam kemarin yang dari Banpur, yang dari Zipur, kemarin bermalam, ya alhamdulillah, ya antusias Bu masyarakat. Iya. Kalau awalnya katanya Pak melihat ada para TNI datang dengan baju loreng-loreng gitu ya, peralatan mobil juga jauh-jauh semua gitu. Awalnya masyarakat takut katanya Pak, kayak kita nih kayak daerah perang gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan beberapa hari begitu, masyarakat memahami bahwa ternyata TNI itu menyatu dengan masyarakat, benar-benar menyatu dengan masyarakat dan familiar sekali, tidak menakutkan katanya Pak itu pesannya dari masyarakat kita kemarin yang dilaksanakan TMMD. Gini Bunda, mohon maaf kembali, ibu kandungnya tentara adalah masyarakat. Jadi kita dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat nanti kalau udah pensiun nanti. Gitu. Jadi kita mentang-mentang terus segini terus serem-sereman enggak gitu loh. Kita pada waktunya gitu loh. Kapan pada waktunya. Cuman gini, yang saya pesan juga, mohon maaf di momen yang berbahagia ini, ya banyak kalangan di luar sana menanyakan bahwa itu tadi kita sampaikan Bu, bahwasanya sekarang tentara kan udah nggak perang, untuk apa ada tentara? Terus tentara sekarang kan semuanya di kota. Terus itu tadi yang kita jawab bahwasanya
nggak ada jaminan bahwa kita akan baik-baik saja. Iya, betul sehingga sekali. Di situasi damai beginilah kita latihan. Iya. Ada situasi chaos kemudian kita ada siap. Oke. Kira-kira terus kenapa tentara sudah nggak ada desa, hanya di kota semua? Emang kalau tentara teroris itu adanya di kampung atau di hutan. Teroris banyak juga di kota-kota. Iya, tersebar di mana-mana begitu ya. Dia bisa masuk dari mana saja gitu. Iya. Contohnya kayak kemarin ya, alhamdulillah yang kita bisa menggagalkan 2 ton sabu kemarin yang dari Malaysia yang di Pulau Riau kemarin itu, alhamdulillah itu menyelamatkan anak bangsa. Iya, betul. 2 ton. Iya. Enggak sedikit itu. Kira-kira itu Bunda. Iya. Oke, betul sekali. Karena meskipun perang secara fisik sudah tidak ada lagi, tapi kita masih banyak perang-perang yang lainnya ya Pak. Kalau di dalam peraturan pusat itu kita malah ada 9 perang. Iya, ada 9 perang ya. Perang terhadap kemiskinan, perang terhadap kebodohan, perang terhadap pembakaran hutan, perang terhadap macam-macam gitu. Ada 8 perang-perangan gitu. Iya, ada 8 perang. Dan itu memang harus kita upayakan ya, bersama-sama. Iya. Dalam pembangunan infrastruktur jalan itu Pak, apa sudah punya namanya dari siapa Pak? Udah dibikinkan nama sudah jalan yang dibangun itu? Kita kembalikan ke masyarakat. Oh, masyarakat ya. Monggo silakan. Mungkin jalan Jodi. Kalau saya masih hidup ya, nanti dijanjikan. Terus yang nggak kalah penting lagi Bunda Markan Iwan ya, yang lagi booming sekarang, yang cita-citanya Pak Presiden bahwasanya mohon maaf Indonesia kita harus swasembada. Jadi kita juga pas kebetulan kita nerima curhatan juga ya kemarin. Dari petani sendiri ada kesulitan untuk menjual hasil panennya juga. Ya alhamdulillah berkat kita kolaborasi kerjasama kepada seluruh stakeholder semua bisa teratasi. Kami tiap hari terima curhatan dari masyarakat. Iya betul Pak ya. Pak ini kami sudah panen gabah kami kok susah untuk menjualnya. Akhirnya kita kolaborasi, kita telepon si bulognya, ya alhamdulillah karena memang perintah ya sudah. Cuman mengimbau dulu yang notabene kita nggak punya Al-Sintan, kita bisa swasembada. Sekarang dah Al-Sintannya dah modern, lengkap, ya. Wajib hukumnya swasembada. Iya. Ya tinggal bagaimana upaya kita ya Pak. Betul. Ya. Namanya juga keren ya, brigade ya. Brigade. Ada brigade. Kayak gitu ya. Brigade pangan. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan Bu, tapi sebenarnya kita sudah jawab dari sebenarnya. Apakah gimana? Mungkin bisa kita ulang lagi mungkin apakah tadi mungkin yang bersangkutan belum bergabung, belum masuk begitu ya. Baik, kita ulang tidak apa ya Pak Jody ya. Oke. Selamat pagi, ada rekan Ijum di Plehari. Pertanyaannya, bagaimana Pak dalam penunjukan desa yang menjadi TMMD? Mungkin tadi secara spesifik nanti kita silakan dijawab lagi Pak. Kemudian yang kedua, selamat pagi rekan Ical di Plehari, ya nanya aja dan maaf bila salah tema gitu ya. Oke. Bagaimana kalau ada ormas-ormas yang dari beberapa daerah ada penolakan? Bagaimana tanggapan Bapak bila ada masuk ke tanah laut? Iya, berapa TNI? Oke, baik, 2 pertanyaan Pak, silakan. Siap. Terima kasih Bunda atas waktunya. Terima kasih saudari Ijun di Plehari ya atas pertanyaannya bagaimana penunjukan TMMD. Seperti kita sampaikan tadi di awal bahwasanya akan kita jadikan sasaran TMMD sebelum jauh-jauh sebelumnya kita sudah melakukan riset, penelitian, masukan dari semua kalangan masyarakat. Seperti kita sampaikan tadi bahwa kita di Staf Kodim kita meminta kepada Koramil wajib hukumnya untuk setiap tahun untuk menyerahkan kira-kira daerah mana yang siap untuk dijadikan program TMMD. Kita nanti di Kodim kita olah skala prioritas. Mana yang lebih prioritas gitu. Urgent juga Pak ya. Kurang lebih demikian. Yang memenuhi dengan kriteria salah duanya Bu, masih banyak salah 3, salah 4. Jangan salah semua Pak, nanti dapat 0. Oke. Kalau salah 1 ke 90. Iya. Kalau salah semua 0 ya. Iya, betul. Duluan dia Bu daripada. Iya, betul. TNI gitu. Kira-kira itu ya, saudari Ijum, bahwasanya penunjukan itu bagaimana mekanisme penunjukan, kurang lebih itu jawabannya Bu. Oke, jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan survei di lapangan berdasarkan masukan apa segala macam, terus kita olah bahwasanya data itu
kita timbang-timbang skala prioritas yang mana. Kita kolaborasi kepada Pemda juga, karena di situ juga kita nggak biasa sendiri, kita bekerja sama kepada seluruh stakeholder, kolaborasi, sehingga kita mumpakat di daerah mana. Gitu. Ini kejadian Babinsa juga Pak ya? Benar kita libatkan Babinsa semuanya, kan mereka yang lebih di lokasinya, karena bahasanya kalau lebih di kami itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Zona dia lah ya. Betul. Jadi kalau di bahasa kami itulah mata telinganya Angkatan Darat mereka. Iya. Bukan ujung tombak ya Pak ya? Bukan ujung tombak ya? Iya, bukan ujung tombak, iya. Bukan ujung tombak ya? Iya. Itu pertanyaan Ijum ya Bunda ya. Terus pertanyaan tadi Mas Ical, Ormas ya. Iya. Ormas lazimnya, mohon maaf, itu kan terdaftar seharusnya ADART-nya terdaftar di Kesbangpol. Kita kolaborasi, andai kata toh mereka tidak terdaftar di Kesbangpol, berarti statusnya ilegal. Itu yang perlu kita waspadai. Siapa tahu, mohon maaf, memang contoh misalnya Ibu datang ke tempat saya, tujuan apa, maksudnya apa, kita kan nggak ngerti. Yang tahu pian Tuhan sama setan saja. Kurang lebih demikian. Jadi ormas juga mungkin tujuannya mereka baik, tapi yang tahu kan hanya mereka saja. Tapi di balik semua itu, kalau kita tidak terdaftar, akhirnya nanti tidak bisa kita minta pertanggungjawaban. Lazimnya ini ormas ini mendaftarkan diri di tempat yang resmi, dalam hal ini Kesbangpol. Mungkin Kesbangpol juga kita kolaborasi, kalau mau ormas ini tidak terdaftar, kita kolaborasi. Lazimnya mungkin kita adakan pembinaan apa segala macam. Mungkin kalau kira-kira nggak memenuhi kriteria, penelitian khusus begitu ya. Sampai mungkin yang tidak kita inginkan bahasanya, mohon maaf, mungkin kita bubarkan. Kalau kira-kira menyangkut keselamatan bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Tanah Lot. Kira-kira demikian. Selama ini Pak, program dari TNI Angkatan Darat sendiri dalam rangka untuk melakukan pemetaan juga ya terhadap ormas-ormas khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut begitu Pak. Bagaimana program kita? Sudah dilaksanakan atau bagaimanakah begitu? Kita tadi Bu yang kita sampaikan bahwa tugas pokok kita adalah Ipolexos Budhankam. Betul. Di situ ada ideologi, ada politik, ada sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah itu kita mencakup salah satunya. Kita mencakup salah satunya. Kira-kira kita membahayakan negara, bangsa dan negara. Ini kita peta-petakan. Kita laporkan ke pimpinan nantinya. Maksud Ulun, apakah ada kegiatan rutin begitu, untuk melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Lagi rame ormas. Iya, karena ini lagi rame Pak, ada ormas-ormas yang begini begitu. Selalu Bu, karena di situ kita bahasanya ini kan kita aparat teritorial ya, satuan teritorial, bukan satuan tempur. Kita kan satuan teritorial. Salah satunya 5 kemampuan TER. Di situ ada temu cepat, lapor cepat, cegah dini, deteksi dini. Itu dari salah satu cegah dini, deteksi dini. Cegah dini, ada kata yang Bunda tadi sampaikan, yang tadi yang disampaikan bahwa ormas ini kira-kira ini membahayakan. Kita di situ ada, kalau dikatakan rutin Bu. Kita sebutkan ada temu cepat, lapor cepat, cegah dini, deteksi dini. Kalau ada indikasi cegah dini, deteksi dini, terus dari Babinsa yang notabene di lapangan sebagai Babulkan, badan pengumpul keterangan, dia terlapor nantinya bahwa ini ormas ini indikasinya ini, temu cepat, lapor cepat tadinya. Nah itu dalam 5 kemampuan teritorial. Rutin. Seperti itu ya rekan Ical. Nah, berkaitan dengan TMMD Pak, mungkin nih saya lebih kritisi lagi dari pertanyaannya Bang Ical tadi, berkaitan dengan pelaksanaan TMMD di suatu wilayah begitu. Nah, ketika ada mungkin di wilayah itu ada ormas begitu, yang dimaksudkannya ada ormas yang mungkin tidak terlalu setuju dengan program-program yang dilaksanakan atau tadi ada penolakan begitu. Apa yang kita lakukan Pak? Terima kasih Bunda, terima kasih Gang Pak ya. Ical. Ya. Oke. Kita ada bukit, ada lembah. Ada sakit, ada obatnya. Ada permasalahan pasti ada solusinya. Betul sekali. Jadi kita klarifikasi dulu yang penolakan itu di mana. Apa yang jadi alasan? Alasannya apa kira-kira? Kalau kira-kira menurut data mana masuk akal,
ya mungkin bisa kita pertimbangkan. Ya, betul. Tapi selama ini yang kita lakukan tidak ada untuk kepentingan organisasi, tidak ada untuk kepentingan institusi, gitu, apalagi pribadi. Ini hanya kepentingan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Okay. Jadi kalau penolakan, mari kita duduk bersama. Tapi memang pekerjaan yang enak itulah pekerjaan yang mencela memang. Iya, betul. Itu yang paling enak. Masalahnya berani nggak duduk ya? Oke. Pengalaman Pak selama TMMD dilaksanakan, adakah kejadian seperti ini terjadi? Ada Bu, area-area tetap ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kalau masyarakat kita juga proaktif, ya kita duduk bersama. Ya, itu deh kita sampaikan bahwa ini tidak ada kepentingan semata pribadi, institusi gitu loh. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk mohon maaf bahasanya yang program Bapak Kasat yang DGN baru ini kemarin kan kita terima seleksi yang SPPI, Sarjana Pembangunan Indonesia. Salah satu yang berbasis S1 kemarin. Sekarang masih pendidikan diri. Dan salah satunya itu kami kebetulan di bagian kami interview. Wawancara ke mereka calon SPPI yang bergabung ke dalam organisasi BGN. Ya, salah satunya mohon maaf, mereka rata-rata pinter, tapi kadang-kadang untuk pribadi gitu lah. Untuk pribadi. Ya, contoh, mohon maaf kembali lagi. Kita bukan menjas, tapi untuk demi kebaikan kita semua. Yang notabene mohon maaf misalnya di situ. Mohon maaf kalau bekerjasama. Mereka master ilmu tanah lah kata gitu. Kita coba tanya mau pelajari apa saja, yang kontur tanah, mungkin tingkat keasaman, struktur segala macam. Tanah ya. Terus kamu punya ilmu kenapa nggak diaplikasikan? Yang sekarang lagi booming visi misinya Bapak Presiden bahwa ketahanan pangan, swasembada, wajib hukumnya. Kenapa nggak diterapkan? Mungkin itu ini. Betul. Masih terlalu berfokus pada teori ya Pak ya. Itu tadi Bu. Memang mencela paling enak. Iya betul sekali. Iya. Dan apapun yang terjadi mungkin di kegiatan TMMD, mungkin dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, ada hal-hal yang mungkin treble itu adalah semuanya dinamika ya Pak dinamika. Ya. Tapi kata orang juga Pak tidak akan seru kalau tidak ada riak. Mulus-mulus saja. Iya, betul sekali. Oke, iya. Kita ternyata berada di zona lewat malah ya. Asik sekali kita berbincang-bincang ini karena ini memang TMMD ini sangat-sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat dan masyarakat sangat merasakan hasil dari TMMD ini. Oke, baik di penghujung Pak, saya masih tetap minta closingnya. Apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan TMMD, hasil TMMD atau pelaksanaan TMMD yang akan datang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bunda, rekan-rekan dan seluruh pendengar Tuntung Pandang yang berbahagia. Pada kesempatan ini alhamdulillah TMMD serta-merta bukan hanya program semata, tetapi yang lebih jauh ke dalam lagi, ke depan lagi, bahwa itu untuk pembangunan karakter manusia itu sendiri, pembangunan secara fisik, yang cara tadi gotong royong yang selama ini sudah hampir punah, itu tumbuh kembangkan kembali. Di kesempatan ini juga ya alhamdulillah kita bisa mendekatkan kepada masyarakat walaupun hanya lewat suara semata, karena yakin dan percaya kami tetap berbuat. Memang nggak kelihatan secara kasat mata, walaupun tidak terpublikasi, tapi yakin dan percaya kami berbuat. Betul. Kami nggak punya memang sarana untuk mengekspos, tidak punya sarana untuk radio semacam ini, tapi yakin dan percaya kami berbuat. Kami bekerja nggak serta-merta harus kelihatan secara fisik, tapi di balik semua itu kami berbuat. Yakinlah, kami berada ini di tanah laut, ini kami adalah TMMD Manunggal. Kami ada selalu di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian, Bunda. Oke, baik. Dan kita percaya, kita percaya, ya. Apalagi banyak sekali suara-suara manis dari masyarakat kita, ya, pasca TMMD kemarin. Kita berharap, masyarakat juga berharap Pak TMMD ini terus dapat dilaksanakan, bahkan mereka minta secara rutin ya agar memang masyarakat kita sama-sama dapat melakukan keakrabannya dengan TNI Angkatan Darat. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 18 Juni 2025. Pak Jody terima kasih. Ya terima kasih juga kepada pimpinan TNI Angkatan Darat yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan seluruh anggota
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia. Stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.